Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal. Idza kana nalikane ono sapa al-qari iku yaqra'u maca sapa qari masyian hale wong kang lumaku. Famarra mongko liwat sapa qari ala qaumin ing atase suwijine kaum. Yustahabu mongko den sunatake apa ayyaqta'a yen to megot sapa qari al-qira'ata ing qira'ah. Wa yusallima lan uluk salam sapa qari alaihim ing atase kaum. Tsumma yarji'a mongko kari-kari bali sapa qari ilal qiraati maring qiraah. Walau a'ada lamun baleni sapa al-qari at-ta'awudza ing ta'awudz kana mongko ono apa iki i'adah iku hasanan iku bagus. Pada pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan orang yang membaca Al-Quran dan kaitannya dengan salam. Poin pertama, ketika ada seorang membaca Al-Quran dalam kondisi berjalan, kemudian dia melewati suatu kelompok orang, maka yang disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran sambil berjalan ini adalah memutus bacaan Qurannya, kemudian dia disunahkan untuk memberi salam kepada kelompok atau kaum tersebut. Kemudian, baru setelah itu dia kembali kepada bacaan Al-Qurannya. Adapun jika dia mengulangi ta'awudz sebelum memulai kembali bacaan Al-Qur'annya, maka itu adalah hal yang bagus. Ini kalau orang yang membaca Al-Qur'an itu yang lewat kepada suatu kaum. Sekarang kalau sebaliknya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala walau kana lan lamun ono sapa qari iku yaqra'u maca sapa qari jalisan hale wong kang lungguh famarwa mongko lewat alaihi ing atase al-qari sapa ghairuhu liyane qari. Kalau misalnya orang yang membaca Al-Qur'an itu dia membaca Al-Qur'an dalam kondisi duduk, kemudian ada orang yang lewat, maka ketentuannya bagaimana? Apakah orang yang lewat itu juga disunahkan memberi salam kepada qari? Dan kalaupun orang yang lewat tadi mengucapkan salam kepada qari tersebut, maka apakah qari wajib untuk menjawabnya? Maka ini penjelasannya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, faqad qala mongko teman-teman wis dawuh sapa al-imamu Abul Hasan Al-Wahidi, Imam Abul Hasan Al-Wahidi ing dawuh al-aula utawi kang luwih utama iku tarkus salami ninggal salam alal qari'i ing atase wong kang maca. Lishtighalihi krana ketungkule al-qari bitilawati kelawan tilawah. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, yang lebih utama adalah meninggalkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Lishtighalihi bitilawati. Karena orang yang membaca Al-Quran itu sedang sibuk dan sedang fokus kepada membaca Al-Quran. Jadi, yang lebih utama bagi orang lain untuk tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, agar tidak mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran tersebut.
Qala ngendika sinten Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi, fa in sallama mongko lamun uluk salam alaihi ing atase qori sapa insanun menungso kafahu mongko nyukupi ing qori apa ar-raddu njawab bil isyarati kelawan isyarah. Maka jika ada orang yang mengucapkan salam kepada orang yang lagi membaca Al-Quran tadi, maka cukup bagi orang yang membaca Al-Quran itu menjawab salam dengan isyarah. Ini menurut keterangan Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Beliau juga berkata, qala fa'in aroda mongko lamun ngarepake sopo al-qari ar-radda ing jawab bil lafzi kelawan lafadz raddahu mongko jawab sopo qari ing ghair. Tsumma sta'nafa mongko kari-kari ngawiti sopo qari al-isti'adzata ing isti'adzah wa awada lan baleni sopo qari at-tilawata ing tilawah. Ini masih kata Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Tapi kalau orang yang sedang membaca Al-Quran tadi menghendaki untuk menjawab salam dengan lafaz, ya silahkan menjawabnya dengan lafaz tsumma sta'nafa. Kemudian dia mengulangi isti'adzah, lalu mengulangi bacaan Al-Qur'annya tadi, yang dia putus tadi. Ini menurut keterangan Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Jadi, dari keterangan yang tadi, disebutkan kesimpulannya adalah bahwa bagi orang yang membaca Al-Quran sambil duduk, kemudian ada orang memberi salam, maka tidak wajib baginya, bagi qari tadi, untuk menjawab salam itu dengan lafaz. Dia cukup untuk menjawab salam tadi dengan isyarah. Kalau dia mau dengan lafaz, maka silahkan. Lalu kemudian dia mengulangi ta'awudz, dia mengulangi isti'adzah, dan mengulangi tilawahnya. Jadi menurut keterangan ini, berarti menjawab salam dengan lafaz itu tidak wajib. Lantas, bagaimana tanggapan Imam An-Nawawi terhadap keterangan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi ini? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa hadza utawi iki qaul alladzi qalahu kang ngendika sapa Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi ing alladzi iku dhaifun iku dhaif. Kata Imam An-Nawawi, keterangan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi tadi itu pendapat yang dhaif. Menurut Imam An-Nawawi, wa dhahiru utawi qaul sing dhahir iku wujubur raddi wajibin jawab salam bil lafzi kelawan lafaz. Menurut Imam An-Nawawi, menurut pendapat yang zahir adalah wajibnya menjawab salam dengan lafaz. Jadi, kalau ada orang sedang membaca Al-Quran, kemudian ada orang lain yang memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran, maka bagi orang yang membaca Al-Quran ini hukumnya wajib untuk menjawab salam tersebut dengan lafaz, tidak cukup dengan isyarah. Faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa ashabuna, para ashab Syafi'i, ing dawuh idza sallama nalikane uluk salam, sapa ad-dakhilu wong kang manjing masjid, yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, halal khutbati ing dalam tingkah khutbah, wa qulna lan ngucap kita, al-insatu utawi nengklengake, iku sunnatun iku sunnah, wajib mongko wajib, apa raddu salamin jawab salam, ala aswahil wajhaini ing atase luwih sahihe wajah loro. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mencoba menjelaskan argumen tentang wajibnya menjawab salam bagi orang yang membaca Al-Quran yang diberi salam oleh orang lain. Jadi para ashab Syafi'i rahimahumullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa ketika ada orang yang masuk ke masjid pada hari Jumat, pada saat kondisi berlangsungnya khutbah Jumat, kemudian kita berpijak kepada pendapat yang menyatakan bahwa insot itu adalah sunnah, maka menurut pendapat yang lebih sahih, wajib untuk menjawab salam. Fa'idha qalu mongko nalikane ngendika sapa ashab, hadza utawi iki wujubu raddi salam iku fi halil khutbati ing dalam tingkah khutbah, ma'al ikhtilafi sartane ikhtilaf ulama fi wujubil insot ing dalam wajib insot wa tahrimil kalamilan harome kalam guneman, fa fi halil qiraati
Mongko utawi wujubu raddis salam ing dalam tingkah qiraah allati la yahrumu kang ora haram apa al-kalamu guneman fiha ing dalam qiraah bil ijma'i kelawan ijma' iku aula iku luwih utama ma'a anna raddas salami serta nestuhune jawab salam iku wajibun wajib bil jumlati kelawan ba'dis suwar. Wallahu a'lam. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau ada orang yang masuk ke masjid dalam kondisi khutbah Jumat sedang berlangsung, maka wajib untuk menjawab salam. Yang mana ini berarti wajib kifayah. Nah, kewajiban menjawab salam ini berdasarkan adanya perbedaan pendapat di dalam wajibnya insot dan haramnya kalam di dalam khutbah Jumat. Di dalam perbedaan pendapat saja, hukum menjawab salam itu wajib menurut pendapat yang asoh, maka kata Imam An-Nawawi, di dalam kondisi kiroah atau membaca Al-Quran yang mana di dalam kiroah ini tidak diharamkan kalam, berdasarkan ijma ulama, tidak ada perbedaan pendapat, apalagi dalam kondisi kiroah, tentu lebih jelas lagi bahwa hukum menjawab salam itu adalah wajib. Begitu maksudnya. Bersamaan dengan itu, bahwa hukum menjawab salam itu adalah wajib secara umum. Naam. Jadi, berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa orang yang membaca Al-Quran ketika diberi salam, maka hukumnya wajib untuk menjawab salam tadi. Dengan lafaz tidak cukup dengan isyarah. Kemudian, dianjurkan baginya untuk mengulangi membaca ta'awudz, membaca isti'adzah, dan juga membaca basmalah. Kemudian dia mengulangi dari ayat yang dia potong tadi. Tentu saja kita perlu memperhatikan di mana kita nanti sebaiknya memotong bacaan, yakni menentukan titik wakof, dan di mana kita harus memulai bacaan Al-Quran tadi. Jadi kita harus mengetahui posisi wakof dan ibtidak yang sesuai dan tidak menimbulkan makna-makna yang salah. Demikian qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa amma idza atasa fi halil qiraati ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.